Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 atau pada tanggal 2 Tisri 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan atau kitab Devarim 30 ayat 14 sampai 15 yang berkata demikian saudaraku. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk melakukannya. Ayat 15, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengar diambil dari kitab Ulangan 30 ini adalah berbicara perikop pilihan, kehidupan atau kematian saudaraku. Lewat firman yang baru saja kita dengarkan, di mana bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian itu, Mose menyampaikan saudaraku kepada bangsa Israel, dan ini tentu juga kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dikatakan bahwa firman itu tidak jauh, firman itu tidak di atas langit sehingga siapa yang harus mengambilnya. Firman itu tidak di seberang lautan, siapa yang harus menyeberanginya. Namun firman itu dekat, firman itu ada di mulut kita, ada di dalam hati kita, saudaraku. Dan firman inilah tentunya yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu nantinya, yang akan menjalani kehidupan saat masuk di tanah Kanaan. Karena saat sudah masuk di tanah perjanjian ini, Mose tidak bersama mereka lagi. Mereka berjalan masing-masing pribadi lepas pribadi tentunya. Walaupun ada generasi pemimpin-pemimpin yang baru, namun itu tentu bukan seperti Mose lagi, saudaraku. Sama seperti kita, dimanapun kita berada saudaraku, secara pribadi lepas pribadi, bahwa sesungguhnya firman itu ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Namun permasalahannya bagaimana firman itu ada di mulut dan di hati kita. Kalau kita sendiri tidak mau dengar-dengar firman itu, kalau kita sendiri tidak mau melangkah dan mau datang untuk mengambil sikap hidup kita untuk dapat dengar-dengar firman itu, baik mendengar maupun kita sendiri mau membaca firman saudaraku, tentu hal ini tidak akan tersampaikan lewat renungan pagi hari ini. Maka kita kembali diingatkan, sesungguhnya firman itu memang harus kita dengar setiap hari, sehingga firman mengatakan untuk seperti pemazmur Daud merenungkan firman itu siang dan malam saudaraku. Karena lewat firman itulah, maka disitulah Bapa Yahweh berbicara tentunya di zaman kita sekarang ini. Karena firman itu adalah daftar Bapa Yahweh sendiri. Sehingga selanjutnya di ayat 15 dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi Bapa Yahweh juga memberikan suatu pilihan dan juga kepada kita saudaraku. Itulah menyatakan bahwa manusia itu dimiliki kebebasan, ada free will-nya saudaraku untuk mengambil sikap. Dan disinilah menyatakan bahwa perbedaan antara kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya saudaraku, ada diberi kebebasan untuk kita memilih saudaraku. Dan artinya apa? Artinya bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, dan tergantung kita mau mengambil keselamatan itu atau tidak saudaraku. Dan di dalam sikap kita mengambil keputusan ini, ada pihak ketiga yang lain, yaitu kuasa si jahat, yaitu si setan, sehingga mempengaruhi manusia
untuk mengambil sikap hati yang tentunya kepada kematian, saudaraku, bukan dalam kehidupan. Nah, lewat hal inilah kebebasan kita mengambil keputusan ini semuanya tergantung kepada kita. Sehingga cukup jelas bahwa firman dikatakan sesungguhnya neraka itu tidak disiapkan untuk manusia, neraka itu disiapkan untuk setan, saudaraku. Namun justru manusia sendiri yang datang kepada neraka. Karena apa? Karena mengambil keputusan dalam pilihan ini, justru manusia mengambil pilihan dalam kematiannya, bukan di dalam alam kehidupan, kekekalan itu, saudaraku. Mari saudaraku, lewat renungan pada pagi hari ini, kita mengambil suatu sikap hati memasuki tahun 5782 ini. Kita mengambil sikap introspeksi diri untuk kita kembalikan, kita dites supahkan untuk masuk di dalam kehidupan, dalam pilihan memilih dalam kehidupan kita bersama Bapa Yahweh untuk kembali melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Karena sesungguhnya itulah kehendak dari firman, saudaraku, sehingga kita melakukan seluruh perintah dan ketetapan Bapa Yahweh, maka hidup kita diberkati. Bukan saja diberkati di dunia ini, saudaraku, namun janji yang lebih dari itu tentang kita diberkati untuk layak masuk di Yerusalem baru nantinya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap terus berjuang di jalannya Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan firman Bapa Yahweh, hidup kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Karena itulah janji firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.